Tukang susu yang serakah. Suatu hari di sebuah desa kecil tinggallah Henry dan istrinya, Gloria. Henry adalah pengantar susu. Suami istri itu memiliki sapi perah. Pasangan itu biasanya mengurus semua sapi mereka. Mereka memberi jeram yang baik dan merawat sapi itu dengan baik. Karena ini, semua sapi Henry akan menghasilkan kualitas susu yang sangat baik. Semua orang di desanya akan membeli susu dari Henry. Henry dan Gloria berpenghasilan baik dan menjalani kehidupan yang baik. Tetapi meskipun begitu, Henry tidak senang. Dia selalu bermimpi membeli rumah besar dan pakaian yang mahal. Hai, aku melihat sebuah rumah besar di pinggiran desa. Kita harus membelinya. Kita bisa membeli mobil yang sangat mahal dan banyak pelayan yang melayani kita. Kita akan mengenakan pakaian paling mahal dan semua penduduk desa yang miskin ini akan iri pada kita. Keserakahan ini tidak ada gunanya. Kita mendapatkan cukup uang dan kita harus senang dengan apa yang kita miliki. Bagaimana bisa bahagia di rumah kecil ini? Dan sapi ini, bau-baunya sapi ini terlalu menyengat. Tapi itu mata pencarian kita, kata istrinya. Tidak lama lagi, dengarkan kata-kataku. Suatu hari aku akan menjadi orang terkaya di seluruh desa ini. Suatu hari, ketika Henry pergi menjual susu, penduduk desa akan memujinya. Henry, susu ini sangat baik dan sehat. Kau pasti merawat sapi-sapi itu dengan baik. Ya, itu benar. Tapi tidak lama lagi, begitu aku akan menjadi kaya, aku akan menjual semuanya. Sampai itu, aku tidak suka bau sapi di rumahku. Tapi itu adalah mata pencarianmu. Kau seharusnya tidak mengeluh tentang pekerjaanmu itu. Aku juga menjual telur untuk mencari nafkah. Itu juga pekerjaan yang bau-bau. Tapi aku tidak keberatan, itu pekerjaanku. Ya. Mana mungkin kau ditakdirkan untuk menjadi telur. Tetapi aku akan melakukan hal-hal yang lebih besar untuk membeli barang-barang yang mahal dan pakaian yang mahal. Keserakahan ini tidak akan berguna, teman. Semakin cepat kau memahami itu, semakin baik. Aku sudah cukup membuang waktuku di sini. Semoga sukses, teman, dengan bisnis telur baumu itu. Sampai jumpa. Hehehe. Henry terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia sering menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Hanya ini sangat kurang. Bagaimana caraku menjual lebih banyak susu? Pasti ada caranya. Sapiku semuanya sehat. Aku tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan kita lebih banyak susu. Ini adalah desa yang kecil. Bahkan jika aku mendapat lebih banyak susu, kepada siapa aku akan menjualnya? Tunggu, aku bisa pergi ke desa tetangga. Ada banyak keluarga di sana. Tetapi kemudian aku harus membeli sapi lain dan saat ini aku tidak punya cukup uang untuk itu. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Aku ingin rumah yang lebih besar. Mari kita lihat, aku tidak punya cukup uang untuk membeli sapi lagi, tapi aku harus menambah jumlah susu. Ketika dia berjalan di depan, dia menemukan sebuah sungai. Akhirnya dipenuhi dengan keserakahan, Henry mempunyai ide. Bagaimana aku mencampur sedikit air dalam susu? Dengan begitu, aku tidak perlu membeli sapi lain. Dan pada saat yang sama, aku bisa menjual susu ke desa tetangga. Oh, ini ide pilihan. Tidak ada yang akan memerhatikan jika aku menambah sedikit air di dalamnya. Hahaha. Dan itulah yang dilakukan Henry. Pagi berikutnya, Henry mulai mengisi wadahnya dengan susu. Tapi kali ini ia hanya mengisi setengah dan pergi. Dia kemudian berhenti di sungai dan menambahkan sedikit air ke dalamnya.
Hari itu seperti biasa, para penduduk desa dengan senang hati membeli susu dari Henry dan membayarnya dengan harga yang sama. Karena ditambah air, dia menjual lebih banyak susu di desa tersebut. Malam itu, Henry sangat senang. Ini luar biasa, jika aku terus seperti ini, aku akan menjadi kaya dengan segera. Dia benar, hari-hari berlalu dan Henry sekarang lebih kaya dari sebelumnya. Dia membeli mobil untuk dirinya sendiri dan merenovasi rumahnya. Kini dia terbiasa menambah air ke dalam susu, sehingga dia tidak pernah berpikir untuk membeli sapi lain. Sekalipun ketika permintaan akan sesuai dengan meningkat, demikian pula air di dalamnya. Ini berlangsung selama berminggu-minggu. Namun kemudian penduduk desa mulai memperhatikan ada obrolan di desa tentang susu encer yang baru ingin tahu yang sebenarnya. Beberapa penduduk desa berkumpul di luar rumah Henry. Ada apa, Henry? Kami punya keluhan tentang susu yang kau jual. Rasanya seperti air. Apa beraninya kau mengatakan itu? Kami membayar susu, Henry, bukan air. Kau tidak bisa menipu kami lagi. Tidak ada yang berubah. Kalian semua tidak bisa menghargai kebaikan. Aku bekerja sangat keras. Belilah di tempat lain jika kalian tidak menyukainya. Aku tidak membutuhkan kalian. Ada desa lain yang menyukai susu yang kujual. Henry berlari masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Penduduk desa terkejut dengan perilaku kasar Henry. Ada yang tidak beres. Aku setuju, kita harus mencari tahu. Mereka semua berencana untuk mencari tahu kebenarannya. Pagi berikutnya, Henry seperti biasa berjalan menuju sungai. Dia membawa wadahnya yang setengah terisi dengan mengisi air di dalamnya. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa dia sedang diawasi. Ini tidak adil. Beginilah cara dia menjadi lebih kaya. Dia memiliki jumlah sapi yang sama, tetapi dia menjual susu lebih banyak. Para penduduk desa memahami semuanya, dan mereka memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pengantar susu yang serakah. Harinya, Gloria pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Malam itu ketika Henry kembali ke rumah, mereka berdua duduk untuk makan malam. Apa itu? Apa kau memasak batu? Bukan, itu adalah kacang. Tidak, bukan. Aku tidak percaya. Ini penjual itu menaruh batu-batu kecil dengan kacang-kacangan yang kau beli. Beraninya dia, aku akan menemuinya besok. Malam itu, Henry dan Gloria tidur dengan perut kosong. Henry dengan marah pergi ke penjualnya. Keesokan harinya, apa yang kau jual kepada kami? Kami tidak membayar batu, kami membayar kacang. Belilah di tempat lain kalau kau tidak menyukainya. Aku tidak membutuhkanmu. Henry dengan marah pulang ke rumah. Setelah beberapa saat, dia pergi membeli selusin telur. Ketika dia kembali ke rumah dan mencoba memecahkannya, ia menyadari bahwa 10 dari 12 telur itu adalah batu. Dia sangat marah. Apa yang kau jual kepadaku? Aku membayar telur, bukan batu. Ini cara yang sama, kita membayar susu dan bukan air. Pergi membeli tempat lain jika kau tidak menyukainya. Aku tidak butuhkanmu. Henry pergi dengan marah. Keesokan harinya, dia membeli baju sutra. Di dalam perjalanan, hujan mulai turun dan memudarkan semua warna kemejanya. Ketika dia sampai di rumah, dia menyadari baju itu tidak terbuat dari sutra, tapi dari goni. Ini berlangsung selama beberapa hari. Setiap kali Henry pergi membeli sesuatu, dia pulang dengan sesuatu yang berbeda. Aku pesan dengan ini. Mengapa mereka tidak menjual kepada kita hal yang benar? Mereka membodohi kita. Ini tidak adil.
Henry begitu sibuk memikirkan dirinya sendiri dan keserakahannya sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sama dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, bahkan desa-desa tetangga mulai mengeluh perlahan. Semua orang berhenti membeli susu dari Henry. Tanpa uang tersisa untuk dibelanjakan, Henry mulai menjual barang-barang yang telah ia beli karena menjual susu berkualitas rendah. Sekarang Henry adalah pengantar susu yang miskin. Dia hanya memiliki beberapa ekor sapi yang tersisa dan hanya bisa menjual beberapa rumah. Sekarang kau sadar apa yang telah kau lakukan. Gerakanmu itulah yang membuat kita miskin. Kalau saja kau terus menjual susu yang baik seperti dulu, kita bisa membeli rumah yang lebih besar dan pakaian yang mahal. Yang harus kau lakukan adalah tetap bersabar dan terus bekerja keras. Aku setuju, Gloria. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku tidak hanya kehilangan uangku, aku juga kehilangan rasa hormat dan kepercayaan orang-orang. Henry terus menjual susu dan merawat sapi-sapinya. Sekarang dia tahu betapa bahayanya menjadi serakah. Dia telah mendapatkan pelajaran sejak hari itu. Dia tidak pernah menambah air ke dalam susu dan tetap senang dengan apa yang didapat. Sekian dan jangan lupa subscribe.